Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galur Ramadanti Rofifa, NPM 219010112776. Video saya ini adalah komentar saya terhadap penyandang disabilitas guna memenuhi mata kuliah isu strategis dan kontemporer. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting yang dapat menentukan kemajuan suatu bangsa dan negara, khususnya para penyandang disabilitas. Untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang baik dan bermutu guna mempersiapkan masa depan yang lebih baik, diberikan semua peserta didik, khususnya para penyandang disabilitas. Pendidik dan penyandang disabilitas memiliki hubungan yang kuat, karena pendidikan tidak hanya diberikan dan didapatkan oleh peserta didik yang normal, tetapi juga bagi para peserta didik yang penyandang disabilitas. Setiap pendidik perlu memahami konsep pendidikan, setiap apa yang diterapkan bagi para peserta didik dengan disabilitas itu sendiri. Penanganan disabilitas, pendidik harus bisa menerapkan pola sekolah luar biasa. Pendidikan menyediakan harus settingan khusus seperti sekolah khusus, sekolah atau lembaga khusus dengan model diasramakan. Sekolah program pendidikan yang layak menentang tetapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap siswa. Disabilitas dibahasakan dengan istilah penyandang cacat. Diartikan sebagai setiap orang yang memiliki kelainan fisik atau mental dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara layaknya. Cacat fisik, kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan bicara. Cacat mental, kelainan mental dan atau tingkah laku baik cacat bawaan maupun akibat dari penyakit yang terlahir. Cacat fisik mental, keadaan orang yang menyandang dua jenis cacat sekaligus. Memanglah tidak sempurna bagi yang memiliki kesempurnaan. Dengan kesempurnaan, semua orang lain memiliki kesempurnaan, memiliki rasa masa depan, tapi tidaklah untuk orang yang memiliki penyandang disabilitas. Bukan mereka tidak mempunyai cita-cita. Mereka punya kemauan, walaupun tidak memiliki kesempurnaan tangan, kaki, mulut, telinga, dan sebagainya. Tidak seharusnya orang yang sempurna mematahkan apa yang mereka ingin mereka cita-citakan. Ingat, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua yang hidup di dunia ini adalah makhluk sosial. Makhluk sosial tidak memiliki sifat membeda-bedakan antara sempurna dan tidak sempurna, karena semua orang, setiap manusia layak mendapatkan pendidikan walaupun dengan kekurangannya. Dengan hidup percaya diri dan tidak mendengarkan perkataan orang lain, dan tidak mendengarkan perkataan yang tidak seharusnya dikatakan, menurut saya, yang menyandang disabilitas adalah orang yang sama sempurna sama seperti kita. Kenapa seperti itu? Karena penyandang disabilitas tidak memiliki rasa pantang menyerah dan terus mencoba walaupun di sekitarnya banyak orang-orang yang membedakan. Tujuan kita semua sama, ingin mendapatkan apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka cita-citakan. Semua orang belum tentu bisa tegar dan menjalani hidupnya dengan rasa percaya diri
dengan apa yang mereka miliki. Tetapi orang yang menyandang disabilitas tidak sedikit pun menyerah. Kalau ada orang yang menganggap mereka remeh, buruk, apalagi sampai mengejek mereka agar mereka terlihat kuat, mereka hanya takut dicap lemah. Yang bisa merubah sikapmu, yang merubah nasibmu adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Berhenti meremehkan orang. Berhenti meremehkan penyandang disabilitas. Memang orang penyandang disabilitas terlihat banyak yang tidak mempedulikan, sering dibilang sendirian. Tetapi tidak boleh menyerah, karena penyandang disabilitas harus memiliki masa depan. Tentu banyak orang lain di luar sana yang memiliki ketidaksempurnaan yang sama. Memang kamu tidak meminta terlahir dalam keadaan ketidaksempurnaan. Banyak orang lain di luar sana memiliki fisik yang sempurna, tapi akal belum tentu sempurna. Kenapa belum dibilang sempurna? Karena kesempurnaannya dilewati dengan hal-hal yang kurang bermanfaat dan hanya membuang-buang kesempurnaannya dengan cara tidak baik. Penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan sampai perguruan tinggi, sama halnya dengan anak-anak lain. Asalkan mereka memiliki niat dan kemampuan dan kemauan menjalaninya. Semua orang yang menyandang disabilitas pasti mempunyai cara sendiri untuk meraih impiannya masing-masing. Tidak hanya itu, orang yang mempunyai penyandang disabilitas memiliki potensi untuk bangkit, tidak untuk terpuruk dalam ketidaksempurnaan dirinya. Disabilitas berhak sukses, berhak maju, berhak bangkit dalam dunia pendidikan. Walaupun dunia pendidikan yang mereka arungi sangatlah berbeda dengan manusia yang sempurna. Walaupun tidak memiliki kesempurnaan fisik, penyandang disabilitas bukanlah orang yang berbeda. Sempurna, tidak sempurna, kita semua sama. Di dalam surat An-Nur ayat 61 yang menegaskan bahwa kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dan mereka yang bukan penyandang disabilitas, mereka harus diperlakukan secara sama dan diterima secara tulus tanpa diskriminasi dalam kehidupan sosial. Bahkan dari penafsiran ini menjadi jelas bahwa Islam mengancam sikap dan tindakan diskriminatif terhadap para penyandang disabilitas. Terlebih diskriminasi yang berdasarkan kesombongan dan jauh dari kata akhlakul karimah. Pandangan Islam sebagaimana uraian di atas menegaskan semangat keberpihakan Islam terhadap penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas mengharuskan pemahaman bahwa Islam memang menyandang disabilitas setara dengan manusia lain. Mendorong penyandang disabilitas untuk mensyukuri segala kondisi dirinya sebagai berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mendorong penyandang disabilitas untuk bersikap optimis, mandiri, dan mengoptimalkan secara potensinya untuk hidup yang berperan secara lebih luas di kehidupan masyarakat sebagaimana umumnya. Semangat yang mereka miliki dapat menjadikan mereka sukses dan maju. Islam sangat menjunjung tinggi persaudaraan, sangat menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan, dan menghormati individu yang memiliki keterbatasan. Islam rahmatan lil alamin dan bahkan tidak memungkiri keberadaan para penyandang disabilitas. Mengabaikan hak-hak penyandang disabilitas, Islam menanamkan dalam jiwa setiap umat muslim sifat toleran terhadap orang-orang yang berbeda lebih jauh dari Islam. Mengajak untuk mencintai seluruh manusia, tidak kenyataan yang pernah dicintai para penyandang disabilitas dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Para penyandang disabilitas dianggap
orang yang menyusahkan orang lain, dan bahkan mendapat perlakuan tidak baik dalam masyarakat seperti pembulian, olok-olok, dihina, diskriminasi, dan lain-lain dalam berbagai bentuk mengeksploitasi, dan sebagaimana hal itu terjadi diakibatkan adanya anggapan bahwa dirinya lebih sempurna dan kurang pengetahuan. Umumnya lainnya tentang penyandang disabilitas. Kejadian-kejadian lain juga terjadi karena kurangnya pemahaman agama dan kurangnya memahami makna tafsir tentang bagaimana Al-Quran memandang penyandang disabilitas. Semangat yang mereka miliki dapat membuat mereka sukses. Terus apalagi yang memiliki semangat yang sama dengan mereka yang penyandang disabilitas. Teruslah berjuang, walaupun di sisi lain banyak rintangan. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.